Oke, hari ini Rabu 16 April 2025 akan kita bahas soal tutorial bab bab 3 ya, penggunaan turunan. Kita mulai dari nomor satu. Suatu fungsi kontinu pada interval titik-titik selalu mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tersebut. Apa yang menjamin suatu fungsi itu mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum? Masih ingat gak? Selain dia fungsinya harus kontinu, intervalnya harus gimana? Intervalnya harus interval tertutup ya. Jadi dia dalam bentuk interval tertutup. Jadi kalau kita punya fungsinya fungsi kontinu, kemudian kita lihat dia di interval tertutup AB, maka pasti dia mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai maksimum dan nilai minimumnya itu akan tercapai di titik kritis. Titik kritis itu ada titik ujung interval. Yaitu kalau intervalnya A sampai B, oh berarti X sama dengan A, atau bisa juga yang X sama dengan B. Itu sebagai nilai maksimum, atau bisa jadi nilai minimumnya. Selain titik ujung, ada namanya titik stasioner. Titik stasioner dari fungsi f adalah suatu bilangan C yang memenuhi apa? Stasioner. Dia harus memenuhi f aksen C sama dengan 0. Jadi titik yang memenuhi f aksen C sama dengan 0, oh berarti nanti C itu adalah titik stasioner. Sedangkan titik singular dari fungsi f itu adalah suatu bilangan C sedemikian hingga turunannya tidak ada. Jadi f aksen C-nya ini tidak ada. Nah, itulah titik-titik kritis ya. Jadi nilai maksimum dan nilai maksimum atau nilai minimum itu akan tercapai di titik kritis ya. Pasti di titik kritis. Titik kritis itu apa? Titik yang memenuhi salah satu di antara yang pertama titik ujung interval. Yang kedua, titik stasioner, yaitu titik di mana nanti f aksennya bernilai 0. Kalau kita masukkan ya, kita substitusikan C, dia bernilai 0. Sedangkan titik singular adalah titik di mana nanti eh, kita nggak bisa cari turunannya atau f aksennya tidak ada. Oke, kemudian yang D. Nilai minimum dari fx sama dengan mutlak x min 1 pada interval 0 sampai 2. Fx sama dengan mutlak x min 1. Coba kita gambar dulu. Sumbu x, sumbu y. Ini 0, 1, 2. Kalau grafik mutlak, itu dia seperti ini ya. Ini y sama dengan mutlak x. Kalau mutlak x min 1, ingat x min 1, x-nya dikurangi 1. Oh, berarti digeser ke kanan ya. Digeser ke kanan sejauh satu satuan. Saya gunakan grafik yang hitam. Yes.
Oke, yang grafik hitam ini adalah grafik Y sama dengan mutlak X min 1. Nilai minimum dari fx sama dengan mutlak x min 1 pada interval 0 sampai 2. Interval 0 sampai 2. Yang interval x-nya 0 sampai 2. Nah, kita lihat yang paling bawah itu dia tercapai di x sama dengan berapa nih? X sama dengan 1. Nilainya berapa kalau ditanya nilai minimumnya? Nilai minimumnya itu y-nya ya. 0 y-nya. Ini kan titik ini tuh kan tidak lain adalah 1,0 ya. Itu adalah titik 1,0. Dia mencapai nilai minimum. Ingat nilai itu berarti y-nya. F, F-nya ya, nilai fungsinya ya. Tercapai di X sama dengan 1 yang merupakan titik apa ini? Apakah dia titik stasioner, titik singular, atau titik ujung interval? Kalau titik ujung interval kan enggak ya, 0 lah, atau 2 ujung intervalnya. Sedangkan di sini 1. Nah, kita lihat ini grafiknya itu kan lancip. Kalau lancip itu dia secara grafik dia tidak punya turunan. Kalau tidak punya turunan berarti dia titik singular. Nah, yang E, jika F aksen X-nya positif dan F double aksennya negatif pada interval I, maka apa yang terjadi kalau turunan pertamanya positif? Turunan pertamanya positif berarti F-nya ini monoton naik. Monoton naik. Sedangkan turunan keduanya negatif. Oh, berarti nanti dia cekungnya cekung ke bawah pada interval I ya. Jadi turunan pertama itu untuk menentukan titik stasioner, titik singular, kemudian kemonotonan. Sedangkan turunan kedua itu digunakan untuk menentukan kecekungan dan titik belok. Oke, yang F. Jika turunan keduanya kita dapat, ini sudah diketahui turunan kedua ya. Turunan keduanya itu X kuadrat kali X min 2. Nah, titik beloknya kita selesaikan ini sama dengan 0 ya. Calon titik beloknya kita selesaikan turunan keduanya sama dengan 0. Oh, berarti nanti X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan dari turunan kedua. Ingat, kalau kecekungan atau titik belok, kita gunakan turunan kedua. Maka garis bilangan yang kita gambar adalah garis bilangan turunan kedua. Hati-hati di sini, X sama dengan 0 itu didapatkan dari faktor X kuadrat. Pangkatnya pangkat 2. X kuadrat. Jadi 0 ini ada 2 akar ya. Jadi dia ada 2 akar kembar. Nah, ingat kalau ada pangkatnya genap, maka nanti lebih aman kasih garis 2. Kasih garis 2. Yang mengartikan apa? Yang mengartikan nanti kiri dan kanan mestinya tandanya itu sama. Kiri dan kanannya 0 mestinya tandanya sama ya. Oke, kemudian kita coba uji X sama dengan 1 ke F double aksen. F double aksen 1, turunan keduanya 1, itu berarti 1 kuadrat, 1 min 2, negatif. Oh, berarti nanti di interval 0 sampai 2 yang memuat X sama dengan 1 ini nanti
tandanya negatif. Turunan kedua tandanya negatif. Bisa dicek yang kanan, sebelah kanan, daerah yang sebelah kanan ini pasti positif ya. Coba saja X-nya 3, pasti positif. Sedangkan kirinya 0 itu pasti negatif. Cek aja. Nah, akan kita dapatkan bahwa maka F cekung ke atas berarti kita pilih daerah yang positif. Yang menunjukkan bahwa turunan keduanya positif. Maka dia ke atas di interval 2 sampai tak hingga. Dan cekung ke bawahnya mana? Yang negatif ya. Jadi dari minus tak hingga sampai 2. Sedangkan titik belok yang mana? Titik belok, perhatikan titik di mana ada perbedaan kecekungan. Kalau di X sama dengan 0, sebelah kirinya itu negatif. Oh, berarti dia cekung ke bawah. Sedangkan sebelah kanannya juga negatif, cekung ke bawah. Kiri dan kanannya sama-sama cekung ke bawah. Jadi X sama dengan 0 ini bukan titik belok. Sedangkan X sama dengan 2 ini merupakan titik belok. Kenapa? Sebelah kirinya cekung ke bawah, berarti dia tandanya negatif ya, cekung ke bawah. Sebelah kanan cekung ke atas. Jadi di sini titik belok dari F adalah X sama dengan 2. Oke, yang G. Kita punya turunan pertama dari F yaitu X kali X min 1. X kali X min 2. X kali X min 2. Sama dengan 0. Kita coba cari buat garis bilangannya. Kita dapatkan pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Buat garis bilangan. Nah, kalau kita bandingkan fungsinya, yang F itu X kuadrat, yang soal F itu kan X kuadrat kali X min 2, sedangkan yang G itu X kali X min 2. Sama-sama pembuat nolnya 0 dan 2, tapi hati-hati, yang soal F itu kan X kuadrat, yang menunjukkan bahwa nanti kiri dan kanannya ya, 0 itu tandanya sama. Sedangkan yang G, soal G, itu X kali X min 2. Pangkatnya semuanya 1. Oh, berarti nanti kiri dan kanan semuanya tandanya berbeda ya. Sehingga kalau kita uji, yang kita gambar turunan pertama, uji X sama dengan 1 ke F aksen X, kita akan dapatkan F aksen 1 sama dengan 1 kali 1 min 2. Oh, negatif nih. Negatif. Berarti yang daerah kanan itu positif, daerah kirinya juga positif, selang-seling. Nah, maka di sini F0 itu adalah nilai F0. Sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif. Berarti dia positif naik, negatif turun. Puncak. Oh, berarti dia maksimum lokal. Sedangkan F2 negatif, sebelah kirinya 2 itu negatif. Oh, berarti dia turun, kemudian plus naik. Dia jadi lembah ya. Jadi ini sebagai nilai minimum. Oke, itu telah konsep. Jadi perlu diingat-ingat bahwa turunan pertama itu digunakan untuk menentukan apa saja. Titik stasioner, oh berarti F aksennya sama dengan 0. Titik singular, oh berarti turunan pertamanya tidak ada. Kemudian kemonotonan, monoton atas, monoton naik, berarti nanti turunannya positif. Monoton turun, berarti turunannya negatif. Sedangkan turunan kedua digunakan untuk menentukan kecekungan dan titik belok. Kalau turunan keduanya positif, berarti dia cekung ke atas. Turunan keduanya negatif, berarti dia cekung ke bawah. Sedangkan turunan keduanya tidak ada atau turunan keduanya bernilai 0, itu merupakan calon titik belok. Baru calon. Nah, nanti memastikan dia titik belok atau tidak, seperti soal nomor F,
kalian eh, gambar garis bilangannya, lihat kiri dan kanan dari titik itu tandanya sama atau berbeda. Kalau X sama dengan nol di contoh ini, di soal ini, di X sama dengan nol kiri dan kanannya sama-sama bernilai negatif, turunan keduanya. Yang menunjukkan bahwa kiri dan kanan sama-sama terbuka ke bawah. Jadi X sama dengan nol ini bukan titik belok. Walaupun sebenarnya turunan kedua untuk X sama dengan nol, jadi F double aksen nol itu akan bernilai nol. Tapi dia bukan titik belok. Nah, di X sama dengan 2, turunan keduanya, F double aksen 2 itu bernilai nol, dan kiri dan kanannya tandanya berbeda, negatif positif. Oh, berarti dia titik belok. Sedangkan untuk menentukan suatu titik kritis itu merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal, kalian bisa menggunakan uji turunan pertama maupun uji turunan kedua. Uji turunan pertama berarti kalian gambar garis bilangan F aksen X-nya ya. Turunan pertamanya digambar garis bilangannya. Nah, nanti kalau kirinya positif, kanannya negatif, maksimum lokal. Sedangkan kiri negatif, kanan positif, dia minimum lokal. Oke, diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tertutup. Jadi sudah diketahui bahwa intervalnya tertutup. Tentukan titik kritis. Jadi kita diminta mencari titik kritis ya. Titik kritis itu ada apa aja? Titik ujung interval. Kemudian ada titik stasioner. Titik stasioner itu apa? F aksen C-nya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya garis singgungnya mendatar. Garis singgung di X sama dengan C itu mendatar. Bisa juga titik kritis itu yang titik singular. F aksen C-nya tidak ada. Secara grafik, kalau F aksen tidak ada tuh yang pertama, tidak kontinu ya. Tidak kontinu di C, itu jelas dia tidak punya turunan. Kemudian, gambarnya lancip. Jadi grafiknya biasanya yang lancip-lancip itu dia tidak punya turunan. Selain itu, garis singgungnya tegak ke atas ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Secara grafik, titik singular itu bisa diidentifikasi di titik di mana dia tidak kontinu ya. Selain itu, titik yang grafiknya lancip. Kalau grafiknya lancip-lancip itu biasanya turunannya nggak ada. Kemudian bisa juga yang garis singgungnya tegak. Oke, kita coba jawab yang A. Paling gampang ya titik ujung ya. Titik ujung. Jelas, sudah kelihatan nih X sama dengan -1. Bisa juga yang X sama dengan 3 ya. Ini kita cari dulu titik kritis. Kemudian titik ujung, titik stasionernya ada ya. Yang kalau dari grafik itu garis singgungnya mendatar. Mana kira-kira yang garis singgungnya mendatar? Yang di sini ya.
di X sama dengan 0, bisa juga yang di X sama dengan 2. Titik singularnya nggak ada ya. Kemudian selain titik kritis diminta nilai minimum. Nilai minimum. Kalau nilai berarti kita lihat Y-nya ya. Y yang paling bawah di -1. Nilai minimumnya tidak lain adalah F0, yaitu -1. Nilai maksimumnya yang paling atas. Ini, 1 ya. Tercapai di 2. Oh, berarti F2 sama dengan 1. Nilai maksimumnya F2 sama dengan 1. Tercapai di 2. Oke, itu yang A. Kemudian yang B. Kita cari dulu titik kritis. Yang pertama, titik ujung interval. Sudah kelihatan ya di X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ya. X sama dengan 1, bisa juga yang X sama dengan 3. Kemudian ada titik stasioner. Yang mendatar garis singgungnya. Mana sih yang garis singgungnya mendatar? Yang di X sama dengan 0, yang garis biru ini, garis singgungnya. Bisa juga yang di X sama dengan 2. X sama dengan 0, X sama dengan 2. Nilai minimumnya berapa? Minimum yang paling bawah tercapai di X sama dengan 2, yaitu F2. F2-nya -1. Nilai maksimum yang paling atas di 3 ya. F3 nilainya 1. Yang C sama, kita cari titik kritis dulu. Ada titik ujung interval. X sama dengan, ya, X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Titik stasionernya ada nggak nih? Yang garis singgungnya mendatar. Oh, yang di X sama dengan 2 nih. Nah, yang C ini ada titik singular ya. Titik singularnya ada. Yang mana? Yang garis singgungnya tegak. Nih, di X sama dengan 1. Nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya itu tidak lain adalah F2, yaitu -1. Nilai maksimum dia tercapai di ujung interval, yaitu di X sama dengan 1. Oh, berarti X sama dengan 0. Nilainya 1. Oke, kemudian yang D. Kita cari titik kritis. Paling gampang ya titik ujung interval yang mudah dilihat ya. X sama dengan -1, X sama dengan 3.
Titik stasionernya ada nggak nih? Yang garis singgungnya mendatar. Nih, di X sama dengan 1. Titik singularnya ada? Ada, yang lancip-lancip. Nih, titik-titik yang lancip-lancip ini itu titik singular. Gradiennya, turunannya tidak ada ya. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 2. Nilai maksimumnya berapa? Dia tercapai di X sama dengan 2 ya. Berarti F2, F2-nya 1. Nilai minimum yaitu F0 bernilai min 1. Nah, kalau kita lihat yang A, nilai maksimum dan nilai minimum tercapai di titik stasioner ya. Sedangkan yang nomor B, nilai maksimumnya tercapai di titik ujung, sedangkan nilai minimumnya tercapai di titik stasioner. Yang C, nilai maksimumnya tercapai di ujung interval, sedangkan minimumnya tercapai di titik stasioner. Sedangkan yang D, nilai maksimum dan nilai minimum tercapai di titik singular. Jadi, berdasarkan teorema, jelas bahwa kalau kita punya C itu adalah titik kritis, eh, titik ekstrim, yaitu titik di mana dia mencapai minimum atau mencapai maksimum, pasti C itu merupakan titik kritis. Titik kritis itu apa? Titik yang memenuhi salah satu dari yang pertama titik ujung interval, yang kedua titik stasioner, yang ketiga titik singular. Jadi ada jaminan bahwa kalau C itu adalah titik ekstrim, titik yang mencapai nilai minimum atau nilai maksimum, dia pasti merupakan titik kritis. Oke, ini tadi secara grafik. Nah, sekarang kalau kita diberikan fungsi dan batas intervalnya ya, batas intervalnya. Tentukan semua titik kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum dari fungsi berikut dalam interval tertutup yang telah diberikan. Yang A, kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 10. Intervalnya min 2 sampai 1. F aksennya apa? Oh, F aksennya 3x kuadrat min 12x ya. Kita cari titik kritis. Jadi langkahnya cari titik kritis. Paling gampang titik ujung interval. Yaitu X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Oke, kita lihat bentuk F aksennya. F aksen X-nya ini kan 3x kuadrat min 12x. Artinya apa? Artinya setiap X yang berada pada interval min 2 sampai 1, pasti F aksennya ini punya nilai ya. Karena kalau dia polinom itu pasti dia terdefinisi di semua bilangan real ya. Oke, berarti F aksennya 3x kuadrat min 12x ini pasti mempunyai nilai di min 2 sampai 1. Atau untuk X yang di min 2 sampai 1 pasti turunannya ada. Jadi nggak punya titik singular, tidak memiliki titik singular. Tapi dia punya titik stasioner ya.
Kita cari titik stasioner. Apa itu? F aksen X-nya bernilai 0. Oh, berarti 3X kuadrat min 12X sama dengan 0. Sama-sama kita bisa bagi 3, bisa juga dibagi X. Oh, berarti 3X-nya coba kita keluarkan dengan menggunakan sifat distributif. 3X kuadrat bagi 3X, kita dapatkan X. Sedangkan negatif 12X dibagi 3X jadinya negatif 4. Didapatkan pembuat nolnya, X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Nah, ini titik stasionernya. X sama dengan 0, X sama dengan 4. Yang 4 ini apakah masuk dalam interval? Tidak masuk ini. X sama dengan 4 ini tidak pada interval. Jadi yang masuk cuma X sama dengan 0. Setelah kita dapatkan titik kritis, kita cari nilai fungsi pada titik kritis. Jadi kalian cari F-2, F1 sama F0. Ingat, kita substitusikan ke fungsi awal yang sebelum diturunkan. Kalau ditanyakan nilai ya. Nilai maksimum, nilai minimum. F-2, berarti min 2. Negatif 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali negatif 2 dikuadratkan tambah 10. Berapa nih? Negatif 8. 4 kali 6 berarti negatif 24 tambah 10. Negatif 32 kurangi 10 berarti negatif 22. F1. 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 dikuadratkan ditambah 10. Di 1 kurangi 6 tambah 10. 11 kurangi 6. 5. Sedangkan F0 itu 0 min 0 tambah 10. Oh, berarti 10. Nah, setelah kita dapatkan nilai fungsi pada titik kritis, maka tinggal pilih saja nilai yang paling besar ini sebagai nilai maksimum maksimumnya ya, yang paling besar. Yang paling besar ini sebagai nilai maksimum. Sedangkan yang paling kecil itu nilai minimum. Oke, jadi prosesnya selalu kalau mencari nilai maksimum minimum, langkah pertama coba cari titik kritis. Setelah mendapatkan semua titik kritisnya, kalian masukkan ke fungsinya. Kalian bandingkan mana yang paling besar sebagai nilai maksimumnya, yang paling kecil itu sebagai nilai minimumnya. Ingat, yang kita ambil adalah titik dalam interval ya. Kalaupun kita cari f aksen sama dengan 0, kita dapatkan x-nya 0 atau x-nya 4, maka yang kita pakai yang x sama dengan 0 saja. Sedangkan x sama dengan 4-nya nih, kita abaikan. Kenapa? Karena x sama dengan 4 itu tidak dalam interval min 2 sampai 1. Seperti itu. Oke, yang B. Yang B, kita punya gx sama dengan 1 per x kuadrat tambah 1 min 1 sampai 4. G aksennya apa? Kalian bisa pakai aturan U per V ya. U aksennya 0 kali V dikurangi dengan U kali V aksen. O2X ya. Dibagi dengan X kuadrat tambah 1. Sehingga kita dapatkan min 2X per X kuadrat tambah 1. Oh, ini dikuadratkan.
Oke, kita cari titik kritis. Titik ujung interval. X sama dengan min 1, X sama dengan 4. Titik stasioner. G aksen X-nya sama dengan 0. Oh, berarti min 2X per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan sama dengan 0. Dengan kata lain, kita dapatkan X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 itu masuk dalam interval. Oke, berarti dia masuk sebagai titik kritis. Titik singular ada nggak? X kuadrat tambah satunya mungkin nggak bernilai 0. X kuadrat itu kan pasti positif ya, atau 0 ya. Ditambah satu. Nah, pasti lebih besar atau sama dengan satu. Nggak mungkin 0 nih. X kuadrat tambah satunya ini nggak mungkin 0. Jadi, titik singularnya tidak ada. Ketemu titik kritis, langkah selanjutnya apa? Menentukan nilai fungsi di titik kritis. Jadi kita cari f-1, f4 sama f0. F-1. 1 per min 1 kuadrat tambah 1. Oh, berarti setengah. F4 berarti 1/4 kuadrat tambah 1. 16/17. F0 berarti 1/1. 1. Yang paling besar mana? Yang paling besar satu ini ya. Ini sebagai nilai maksimumnya. Sedangkan nilai minimumnya yang 1/17. Nah, nanti kalau menjawab jangan lupa dikasih jadi ya. Jadi nilai maksimumnya sama dengan F0 yaitu 1. Nilai minimumnya sama dengan F4 yaitu 1/17. Dengan titik kritisnya X sama dengan 1, X sama dengan 4, X sama dengan 0. Oke, tadi dari soal A dan B kita belum mendapatkan contoh titik singular ya. Mungkin yang D ini kita akan dapatkan contoh titik singular. Oke, yang D tentukan eh, titik kritisnya dari fungsi Px sama dengan 2x min 3x pangkat 2/3 pada interval min 1 sampai 8. Nah, oke. P0 berarti ini 0 ya nilainya ya, P0. Nah, coba kita cari dulu P aksennya. P aksen X sama dengan 2x diturunkan jadinya 2. Ini turunannya apa? 3 kali 2/3 X pangkat 2/3 kurangi 1 ya. Kita dapatkan 2 kurangi 2 X pangkat negatif 1/3. Atau 2 dikurangi 2 per X pangkat 1/3. Nah,
Kita cari titik kritis. Titik ujung interval. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 8. Titik stasionernya ada nggak? Titik stasionernya ada nggak nih? Titik stasioner. Tapi F aksen X, P aksen X-nya sama dengan 0. 2 dikurangi 2 per X min sepertiga sama dengan 0. Jadi 2 sama dengan 2 per X pangkat sepertiga. Atau dengan kata lain, 2 kali X pangkat sepertiga sama dengan 2. Kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Masuk interval nggak? Masuk ya. Jadi titik stasionernya tuh X sama dengan 1. Titik singularnya ada nggak nih? Titik singularnya ada. Yang mana? Kapan ini tidak ada nilainya? Ketika X-nya sama dengan 0. Karena P aksen 0-nya ini sama dengan 2. Ini tidak ada ya. Ingat ada pembagian oleh 0 itu tidak terdefinisi ya. Apakah 0 pada interval? Ya, pada interval. Setelah kita dapatkan titik kritis, kemudian tinggal kita bandingkan nilai fungsi pada titik kritis. P-1. Jadi 2 kali min 1 dikurangi 3 kali min 1 pangkat 2 per 3. Di min 2 dikurangi 3. Nah, ini hati-hati ya. Pangkat 2 per 3 itu berarti kita bisa cari min 1 dipangkatkan 2, baru di akar pangkat 3 ya. Atau dibalik tidak masalah sih. Akar pangkat 3 baru dipangkatkan 2 nanti nilainya sama. Min 1 pangkat 2 1. 1 di akar pangkat berapapun nilainya 1 ya. Berarti min 2 kurangi 3 berarti min 5. P berapa? 8. P8. 2 kali 8 dikurangi 3. 8 angka 2 per 3. Oh, berarti nanti 16 kurangi 3 akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Akar pangkat 3 dari 64 itu 12 ya. Berarti 16 kurangi 12. 4 ya. P1 pangkat 2 per 3. P2 kurangi 3 minus 1. P0. 2 kali 0 kurangi 3 kali 0. 0. Yang paling besar yang mana? P8 ya. Ini nilai maksimumnya itu sama dengan 4. Nilai minimumnya P sama dengan P min 1 ya. Sama dengan negatif 5.
Tuh. Jadi nanti kalau ketemu soal menentukan nilai maksimum, nilai minimum, fungsinya kontinu pada interval tertutup, maka langkahnya selalu tentukan dulu titik kritis, kemudian bandingkan nilai fungsi pada titik kritis. Yang paling besar itu sebagai nilai maksimumnya, sedangkan yang nilai yang paling kecil itu sebagai nilai minimumnya. Yang nomor 4, tentukan interval kemonotonan dari fungsi-fungsi berikut di daerah asalnya. Oke, masih ingat ya, kalau turunan pertama f aksen x-nya positif, ini nanti kita gunakan untuk menentukan monoton naik. F aksennya negatif, itu monoton turun. Oke, kita coba yang B. Gx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 12x. G aksen x-nya apa? 6x pangkat 2 kurangi 18x tambah 12. Nah, kita coba cari dulu G aksen X-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. 6, 18, 12. Oke, kita mungkin bisa bagi dulu dengan 6 ya. Semuanya kita kalikan dengan 1/6. Atau semuanya kita bagi dengan 6. Kita dapatkan x kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan 0. Faktorkan. Kita cari dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya 2, jika ditambahkan hasilnya negatif 3. Berapa tuh? Negatif 2 sama negatif 1. Oh, berarti kita dapatkan X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Langkah selanjutnya apa? Buat garis bilangan. Ingat garis bilangan dari turunan ya, turunan pertamanya ya. Jadi yang B ini G aksen X-nya. 1, 2. Titik batasnya. Titik membuat nolnya itu 1 dan 2. Ini titik stasionernya ya berarti ya. Nah, eh, kemudian kita uji aja. Uji X sama dengan 0 ke G aksen X-nya. G aksen 0, oh berarti nilainya berapa itu? 12 ya. Positif ya. 0 itu berarti yang kiri. Positif, negatif, positif. Jadi, monoton naik pada interval berapa aja nih? Yang positif ya, minus hingga sampai 1, atau bisa juga yang interval 2 sampai hingga. Monoton turun pada interval 1 sampai 2. Nah, kurungnya sebenarnya ini bisa diganti kurung siku ya. Tapi hati-hati kalau mengganti kurung siku, pastikan dia continue. Kalau dia continue nanti nih dia bisa kita ganti dengan kurung siku. Tapi lebih aman kita gunakan kurung biasa saja. Kalau tidak continue itu hati-hati tidak selalu kurung siku ya. Tapi kalau dia continue pasti nanti boleh kita ganti kurungnya kurung siku. Maaf, yang di tahingga sama minus tahingga ini kurungnya selalu kurung kurung biasa ya. Nah, tahingga itu bukan apa namanya, bukan bilangan real.
Tapi lebih aman kalian nanti kalau ditanya interval, silakan gunakan interval terbuka saja. Yang kurungnya kurung biasa. Oke, itu yang B. Yang C bagaimana? Kalau yang C kan sebenarnya kita sudah tahu grafik dari sinus. Sinus ya, sudah bisa ditebak. Sinus T. Oke, saya coba gambarkan dulu grafik sinus. Ini 0, kemudian nanti ada pi per 2, kemudian pi 2, 3 per 2 pi, habis itu baru 2 pi. Sinus dia dari 0 naik sampai pi, sampai pi per 2, terus turun. Nah, grafiknya kan seperti ini ya. Intervalnya dari 0 sampai 2 pi. Dari grafik ini sudah kelihatan kapan dia naik berdasarkan grafik Y sama dengan sin T. Jadi sumbu mendatarnya T, sedangkan yang vertikalnya itu sumbu Y ya. Y sama dengan sin T. Kita akan dapatkan FT sama dengan sin T monoton monoton naik pada berapa aja tuh? Yang naik berarti dari 0 sampai pi per 2 atau yang interval 3 per 2 pi sampai 2 pi. Monoton turun pada pi per 2 sampai 3 per 2 pi. Nah, itu secara grafik ya. Tapi kalau secara kalkulus bagaimana? Kita gunakan turunan pertama. F aksen yang C ya. F aksen T. Oh, berarti sama aja dengan cos T. Cos T. Cos T itu grafiknya bagaimana? Cos T grafiknya seperti ini ya. F aksen T lebih besar 0 ketika cos T-nya lebih besar dari 0. Cos T lebih besar dari 0 ketika grafiknya di atas sumbu sumbu X. Grafik Y sama dengan cos ya. Di atas sumbu X. Sumbu T. Sumbu mendatarnya kan T ya. Mana? Di interval dari 0 sampai pi per 2 atau 3 per 2 pi sampai pi.
Itu ya. Jadi F T monoton naik ketika F aksen T-nya lebih besar dari 0. Atau nanti cos T-nya lebih besar dari 0 ya. FT monoton turun pada yang grafik cosnya di bawah sumbu T. Oh, berarti pada pi per 2 sampai 3 per 2 pi. Sama ya. Secara grafik langsung Y sama dengan si T, kita bisa langsung lihat bahwa dia monoton naik pada 0 sampai pi per 2 atau pada interval 3 per 2 pi sampai 2 pi. Monoton turunnya pada pi per 2 sampai 3 per 2 pi. Secara kalkulus, kalian cari aja turunannya. Turunannya apa? Cos T. Cos T bernilai positif. Kalau kita lihat grafiknya, kalau dia di atas sumbu T. Yang di atas sumbu T itu di interval 0 sampai pi per 2 atau bisa juga 3 per 2 pi sampai pi. Monoton turunnya pada interval yang grafik dari cos T-nya itu di bawah sumbu T, yaitu pada interval pi per 2 sampai 3 per 2 pi. Oke, kemudian yang E sama ya. Kita cari dulu turunannya. H aksen X itu berarti eh, 2 per 3 X pangkat min sepertiga ya. Dikurangi dengan 5 per 3 X pangkat kurangi 1 berarti 2 per 3. Oh, ini 2 per 3 X pangkat sepertiga dikurangi dengan 5X pangkat 2 per 3 per 3 ya. Mungkin kita bisa samakan dulu penyebutnya. Yang 5X pangkat 2 per 3 ini atas dan bawah saya kalikan dengan X pangkat sepertiga. X pangkat sepertiga. Sehingga kita dapatkan 2 per 3 X pangkat sepertiga dikurangi, kalau perkalian berarti kan pangkatnya ditambah ya. 2 per 3 tambah sepertiga jadi 1. Berarti 5X per 3 X pangkat sepertiga. Dengan demikian kita dapatkan 2 dikurangi 5X per 3X pangkat sepertiga. Oke, kita cari titik pembuat nolnya dulu ya. Pembuat nol pembilang yang atas. 2 min 5X sama dengan 0. Berarti negatif 5X sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan 2 per 5. Ini sebagai titik apa nih? Titik stasioner. Jika 0 dibagi dengan sesuatu, hasilnya 0 ya. Jadi H aksennya bernilai 0 itu berarti titik stasioner. Sedangkan pembuat 0 penyebut itu nanti sebagai titik singular. Kenapa? Karena tidak ada pembagi oleh 0 ya. Tidak terdefinisi kalau kita melakukan operasi bilangan dibagi oleh 0. Ini X-nya sama dengan 0. Ini sebagai titik singular. Kita buat garis bilangan dari H aksen X-nya. Titik stasioner.
Oh, titiknya 0 sama 2/5. Kita uji X sama dengan misalkan 1 ya. Ke H aksen X-nya. Berarti kan itu 2/3 kurangi 5/3. Negatif 1 ya. Negatif. Ini negatif, positif nih, negatif. HX monoton naik pada interval yang positif. Oh, berarti 0 sampai 2/5. Monoton turun pada interval minus hingga sampai 0 atau pada interval 2/5 sampai hingga. Itu. Nah, sebenarnya nih lebih akan bermakna kalau kalian coba soalnya dulu, baru lihat pembahasannya. Tapi nanti bisa juga ya setelah memperhatikan pembahasan, nah coba kalian tulis tanpa melihat catatan coret-coretannya. Jadi latihan, sebenarnya kalkulus itu lebih banyak ke latihan secara mandiri ya. Nanti kalau semakin banyak latihan, maka akan semakin eh, ahli, semakin lancar lah dalam melakukan perhitungan. Oke, kemudian eh, interval kecekungan, kita pakai turunan kedua ya. Turunan keduanya positif, ini cekung ke atas. Turunan keduanya negatif, cekung ke bawah. Sedangkan turunan keduanya nol atau turunan keduanya tidak ada, ini sebagai calon titik belok. Maka dalam menyelesaikan soal nomor 5 ini kalian cari turunan keduanya. Kita punya fx sama dengan 2/5 x pangkat 5 dikurangi 4/3 x pangkat 3. Turunan pertama, kita turunkan 2/5 kali 5. Oh, berarti 2 x pangkat 4. 4/3 kali 3. Oh, berarti 4 x pangkat angkanya dikurangi 2 ya. Turunan keduanya. Berapa nih? 8x pangkat 3 dikurangi 8x. Oke, kita coba cari pembuat nolnya. Oh, berarti 8x pangkat 3 kurangi 8x sama dengan 0. Ada 8x, ada 8x. 8x-nya coba kita keluarkan. Kita distributifkan. Sisanya apa? X kuadrat dikurangi 1. X kuadrat kurangi 1 bisa difaktorkan lagi. X min 1, X plus 1. Dengan demikian, kita akan dapatkan pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 0, atau X sama dengan 1, atau X sama dengan minus 1. Langkah selanjutnya apa? Kecekungan. Buat garis bilangan. Garis bilangan dari turunan keduanya ya. Kita gunakan turunan keduanya. 0, minus 1 dulu. Minus 1, 0, 1. Kemudian kita bisa uji X sama dengan 2. Ingat ke turunan keduanya. Yang kita lihat kan grafik garis bilangan dari turunan kedua ya. Di F aksen 2. F double aksen 2. 8 kali 2 pangkat 3 kurangi 8 kali 2. Ini pasti positif ya. Di positif, negatif, positif,
negatif. Nah, titik di mana nanti ada perbedaan kecungan, yaitu kalau dilihat dari garis bilangannya, kiri dan kanannya tandanya berbeda dari turunan keduanya, maka itu titik belok ya. Dari gambar garis bilangan turunan kedua ini kita dapatkan bahwa F cekung ke atas pada interval -1 sampai 0 atau bisa juga yang 1 sampai tak hingga. F cekung ke bawah pada interval yang tandanya negatif. Minus tak hingga sampai -1 atau 0 sampai 1. Titik beloknya apa aja? Titik belok X sama dengan -1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Kebetulan yang kita dapatkan titik pembuat nolnya itu semuanya merupakan titik belok ya. Tapi ingat ya, belum tentu pembuat nol itu sebagai titik belok. Ingat, kalian cek dulu tanda kiri dan kanannya itu berbeda atau sama. Oke, itu nomor 5. Kemudian yang nomor 6. Tentukan kita coba saja yang A saja ya, yang B nanti bisa dicoba atau yang lainnya bisa dicoba ya. Kita coba satu soal saja yang A. Tentukan semua titik kritis dari F, kemudian gunakan uji turunan pertama atau kedua untuk menentukan titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Titik kritis. Ujung intervalnya ada nggak nih? Nggak ada ya. Kita cari dulu titik kritis. Untuk yang A ini kan F aksen X-nya tidak lain adalah 3x kuadrat min 12x tambah 9. Nah, ini tidak ada titik singular ya. X berapapun pasti kita bisa cari F aksennya. Tinggal masukkan ke sini ya. Yang kita punya adalah titik stasioner. F aksen X-nya sama dengan 0. 3x kuadrat min 12x tambah 9 sama dengan 0. Kalau koefisien dari x kuadratnya nggak satu kan agak sulit ya kita memfaktorkan. Tapi untuk soal yang A ini kebetulan semuanya bisa dibagi 3. Nah, silakan kalian bagi 3 saja. Kita dapatkan x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan x, x. Mencari dua bilangan, jika dikalikan adalah hasilnya 3, sedangkan jika dijumlahkan, kita akan dapatkan hasilnya min 4. Berapa dua bilangan tersebut? Yaitu negatif 3 sama negatif 1. Oke, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 1. Nah, ini titik stasionernya. Titik singularnya nggak ada, titik ujung intervalnya tidak ada. Kita sudah dapat titik kritisnya. Kita akan tentukan apakah dia maksimum lokal, minimum lokal, atau bukan titik ekstrim lokal ya. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan uji turunan pertama atau bisa juga menggunakan uji turunan kedua. Oke, di sini saya coba pakai uji turunan pertama. Kalau uji turunan pertama, kalian buat garis bilangannya.
F aksen X. Intervalnya titik pembatasnya 1 sama 3. Uji di sini saya X sama dengan 0 ke F aksennya ya, ke F aksennya. Berarti F aksen 0 sama dengan 0 kurangi 0 tambah 9, positif. Berarti di sini positif, negatif, positif. Positif berarti grafiknya naik, negatif turun. Negatif dia turun, positif naik. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa X sama dengan 0 ini titik yang memberikan maksimum lokal ya. Yang memberikan nilai maksimum lokal. Sedangkan X sama dengan 3 ini minimum lokal. Itu. Nah, untuk kasus yang A ini bisa juga kalian menggunakan uji turunan kedua ya. Jadi uji turunan pertama atau uji turunan kedua itu pilih salah satu saja ya. Tidak harus keduanya kalian gunakan. Pakailah alat yang dirasa mudah bagi kalian. Ini saya kasih contoh uji turunan pertama dan menggunakan uji turunan kedua. Kalau uji turunan kedua bagaimana? Ya kalian tinggal cari aja turunan keduanya. Turunan keduanya itu kan berarti 6X dikurangi 12. Kalian cek F double aksen. 1, nilainya berapa ini? 6 kurangi 12. Negatif 6. Negatif ya. Kalau negatif berarti kan dia cekung ke bawah. Kan titik di mana nanti dia cekung ke bawah ya. Kalau cekung ke bawah kan seperti ini. Nah, itu berarti nanti X sama dengan 1 itu sebagai titik maksimum lokal. Jadi kalau turunan keduanya negatif, oh berarti dia titik maksimum lokal. Hati-hati jangan kebalik ya. Sedangkan F double aksen 3 itu berarti kan 6 kali 3 kurangi 12. 18 kurangi 12. 6 ya. Ini cekung ke atas. Nah, titiknya kan jadi yang paling bawah. Jadi X sama dengan 3 itu titik minimum lokal. Seperti itu. Nah, nanti yang C itu silakan, yang lain itu silakan sama prosesnya. Cari dulu turunan pertamanya, kemudian gunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Kalau kita dapatkan titiknya titik stasioner dan turunan keduanya bisa dicari, kita pakai uji turunan kedua. Dengan catatan turunan keduanya mudah dicari ya. Kalau sulit ya kita pakai uji turunan pertama saja. Jadi uji turunan pertama itu bagaimana? Kita cari turunan pertama, buat garis bilangan seperti menyelesaikan pertidaksamaan ya. Seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 7, yang B. Oke, hati-hati di sini. Ketika mengerjakan soal, silakan dibaca dengan
Sama ya soalnya. Tentukan interval kemonotonan, interval kecekungan, dan titik ekstrim lokal dari fungsi-fungsi dengan turunannya sebagai berikut. Jadi yang diketahui ini adalah turunannya, turunannya ya. Maka kalau menentukan interval kemonotonan, kemonotonan dan titik ekstrim, kita gunakan di aksen ya. Di aksen X sama dengan 0, berarti X kuadrat, kemonotonan. Kita cari pembuat 0 ya. X kuadrat per X min 1. Pembuat 0 penyebut. Penyebut itu yang bawah ya. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, ini sebagai titik singular. Kenapa? Tidak ada pembagi oleh 0. Jadi tidak mungkin X min 1-nya itu bernilai 0. Atau tidak mungkin X-nya sama dengan 1 ya. Kemudian pembuat 0 pembilang. Pembilang itu yang atas. X kuadrat sama dengan 0. Oh, berarti nanti X sama dengan 0. Ini titik stasioner. Kita buat garis bilangan 1, 0, dan 1. Hati-hati, 0 ini didapatkan dari akar X kuadratnya ya. X pangkat 2. Oh, berarti ada 2 garis. Yang menunjukkan kiri dan kanannya 0. Nanti tandanya akan sama. Kita uji, oke ini garis bilangan dari G aksen ya. Uji X sama dengan 2. Kita dapatkan G aksen 2 itu sama dengan 2 kuadrat 2 min 1. Positif. Ini positif, negatif. Ini negatif. Negatif dia turun, turun lagi. Jadi di sebelah kirinya 0, nanti gambarnya turun. Sebelah kanannya turun lagi. Nah, berarti dia bukan titik ekstrim. Di X sama dengan 0 itu bukan titik ekstrim. Sedangkan di apa namanya satu, di satu itu dia turun, terus naik. X sama dengan 0 bukan titik ekstrim. Sedangkan X sama dengan 1 ini titik minimum ya. Minimum lokal. Titik ekstrim lokal. Oke, itu tadi menyelesaikan interval kemonotonan dan titik ekstrim menggunakan turunan pertama dan uji turunan pertama. Kalau kecekungan pakai turunan kedua. Berarti G aksen kita turunkan lagi. Kita cari turunan keduanya. Apa nih? Pakai U per V ya. U aksennya adalah 2X. V-nya 1. V aksennya 1. G double aksen X. Berarti U aksen kali V dikurangi dengan U kali V aksen per
V kuadrat. Nah, kita dapatkan eh kan sama aja dengan 2 x kuadrat min 2x x 2x kuadrat kurangi x kuadrat berarti x kuadrat min 2x per x min 1 dikuadratkan. Pembuat nol pembilang. X kuadrat min 2x sama dengan 0. X distributif ya. X-nya keluar berarti x kali x min 2 sama dengan 0. Oh berarti pembuat nolnya x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Pembuat nol penyebut. X min 1 kuadrat sama dengan 0, berarti X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Kita buat garis bilangan. Ada 0, ada 1, ada 2. Lihat, 1 ini didapatkan dari X min 1. X min 1 pangkatnya 2. Oh, berarti nanti ada 2 garis yang menandakan kiri dan kanannya 1. Nanti tandanya sama. Ini turunan keduanya ya. Kita Pak uji X sama dengan 3 ke turunan kedua. G double aksen 3. 9 kurangi 6 per A positif ya. Positif, negatif, negatif, positif. Hati-hati satunya tidak terdefinisi ya. Jadi kita dapatkan cekung ke atas pada min hingga sampai 0 atau 2 sampai hingga. Cekung ke bawah pada 0 sampai 1 atau 1 sampai 2. Itu. Kecekungan menggunakan turunan kedua. Oke, soal terakhir yang nomor 8. Hati-hati di sini yang diketahui adalah grafik Y sama dengan F aksen. Misalkan F suatu fungsi yang memiliki turunan di mana-mana dengan grafik turunan sebagai berikut. Jadi dia pasti F-nya itu kan pasti kontinu di mana-mana. Tentukan interval kemonotonan dan kecekungan. Ingat, interval kemonotonan menggunakan F aksen X. Interval kemonotonan. Monoton naik. Artinya apa? F aksen X-nya positif. Artinya apa? Grafik F aksen X-nya di atas sumbu X. Pada interval mana? Di atas sumbu X berarti dari minus hingga sampai minus 1. Kemudian 0 sampai hingga ya yang di atas sumbu X. Sedangkan monoton turun di F aksen X-nya kurang dari 0. Artinya apa? Grafik F aksennya di bawah sumbu X. Yang di bawah sumbu X berarti dari min 1 sampai 0. Interval kecekungan. Cekung ke atas. Jadi turunan keduanya positif. Artinya apa? Grafik turunan keduanya positif. Berarti turunan pertamanya itu naik. Naik.
Kapan f aksen x-nya naik? Kalau lihat dari grafiknya, dia naik pada interval, eh, ini kan berarti x-nya min 3/5 ya. Dia naik pada interval minus 3/5 sampai 4/5, atau bisa juga yang 2 sampai tak hingga. Cekung ke bawah, turunan keduanya negatif. Atau dari grafik f aksen x-nya tuh yang turun. Kapan dia turun? Ketika interval minus sehingga sampai minus 3/5 atau 4/5 sampai 2. Tentukan titik ekstrim lokal. Oke, karena turunannya ada pasti cuma titik stasioner ya. Jadi yang B itu pasti hanya ada titik stasioner. Karena turunannya pasti ada di mana-mana. Titik stasioner. Titik stasioner itu yang bagaimana? F aksen X-nya sama dengan 0. F aksen X-nya sama dengan 0. Kapan F aksen X-nya sama dengan 0? Ketika X sama dengan minus 1, 0, 2. Di X sama di X yang kurang dari minus 1, grafiknya di atas, itu mengartikan F aksen X-nya positif ya, bernilai positif. Sedangkan dari minus 1 sampai 0, dia bernilai negatif. 0 sampai 2, dia bernilai positif. 2 sampai tak hingga, dia bernilai positif. Jadi titik stasioner, itu X sama dengan minus 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Nah, positif, negatif, berarti dia naik, turun. X sama dengan minus 1 ini sebagai maksimum lokal. Titik maksimum lokal. Sedangkan X sama dengan 0 itu dia turun terus naik. Ini titik minimum lokal. X sama dengan 2 dia naik, terus naik lagi. Oh, berarti dia bukan titik ekstrim lokal. Sedangkan yang C semua titik belok. Titik belok. Yang C. Titik belok. eh karena turunannya itu gambarnya mulus ya. Yang kita punya calonnya di turunan keduanya bernilai 0. Turunan keduanya bernilai 0 itu secara grafik kita cari titik di mana garis singgung kurva f aksen X itu mendatar ya. Turunan keduanya 0. Oh, berarti nanti turunan gradien dari turunan pertama itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, garis singgung kurva aksen X-nya mendatar di mana?
mendatarnya kan di eh, berapa nih? Min 3/5 sama 4/5 ya. Sama ini, 2. Jadi kita punya min 3/5 ini turunan kedua. F double aksen X. Kemudian ada 4/5 sama 2. Oke, tadi ya. eh, F double aksen X-nya positif, itu berarti F aksennya naik. F double aksennya negatif, oh berarti dia menunjukkan bahwa F aksen X-nya turun. Kapan F double aksen X-nya naik, F double aksennya positif, berarti nanti pada interval apa ini? Min 3/5 sampai 4/5 ini naik positif sama 2 sampai tak hingga. Sedangkan turunnya dari minus tak hingga sampai min 3/5 ini negatif sama 4/5 sampai 2 negatif. Oke, berarti dari sini kita akan dapatkan titik belok di berapa saja? Ya, yang ada perbedaan kecungan, berarti yang tanda kiri dan kanannya berbeda. Nah, di kasus ini ketiga-tiganya merupakan titik belok ya. Jadi titik beloknya di X sama dengan min 3/5, X sama dengan 4/5, X sama dengan 2. Itu. Jadi bisa jadi titik belok itu di titik stasioner, bisa juga di lain selain titik ekstrim ya. Selain titik ekstrim. Titik ekstrim, ah, titik kritis itu belum tentu menjadi titik ekstrim ya. Titik kritis itu belum tentu titik ekstrim. Contohnya ini, X sama dengan 2 itu kan titik stasioner, tapi dia bukan titik ekstrim lokal. Tetapi kalau dia titik ekstrim lokal, pasti dia merupakan titik kritis. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada tidak? Tidak, Pak. Tidak ada. Sebentar ya, saya carikan dulu presensinya. Oke, jangan lupa hari Selasa kita kuis. Kuisnya sampai di materi ini ya. Di materi ini. Oke, nanti ada tugas 4. Ada tugas 4. Nanti akan segera saya upload saja.
Barcode-nya ini silakan di-scan untuk presensi hari ini. Sudah di-scan Keisha sama Salwa. Bisa di-scan? Bisa diisi? Bisa, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai itu dulu. Nah, silakan dicoba-coba soalnya ya. Bisa mencoba soal yang sudah dibahas tanpa melihat kembali catatan atau coretan atau video. Nah, setelah kalian kerjakan, baru bandingkan jawaban kalian dengan catatan, coretan, atau video rekaman ya. Nah, kalau sudah sama, berarti artinya kalian paham apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan. Sekali lagi, sebenarnya kalkulus itu lebih banyak latihan. Jadi kalian yang harusnya lebih banyak latihan. Baik, kalau gitu saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya, Keisa, Salwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.